Media Italia berani prediksi setinggi langit kiprah timnas Indonesia. Dunia perlu tahu kualitasnya. Eropa baru sadar selama ini. Alex Pastur bilang, hati saya sepenuhnya untuk timnas Indonesia. 4 pemain abroad langsung OTW ke Sydney, Australia. Tom Hai mau balas dendam ke Bahrain. Hanya ada satu target, yaitu menang. Yuk Sobat Kams Bola, kita simak selengkapnya. Sebuah media Italia memprediksi kiprah timnas Indonesia setelah diperkuat oleh Emil Audero jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kiper keturunan Italia yang lahir di Lombok tersebut akhirnya bersedia dinaturalisasi menjadi WNI pada tahun ini. Audero sebenarnya sudah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia sejak dirinya bermain di klub-klub papan atas Serie A seperti Juventus, Sampdoria, dan Inter Milan. Namun proses naturalisasinya terbilang baru berjalan intens selama setahun terakhir, setelah dirinya bergabung dengan klub Liga Italia milik orang Indonesia, Como. Kini dipinjamkan ke Palermo, Audero akhirnya resmi tersedia untuk timnas Indonesia untuk 2 laga terdekat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah memastikan bahwa Audero beserta 2 pemain naturalisasi lainnya, Dane James dan juga Joy Pelupessy, sudah tersedia untuk laga kontra Australia dan Bahrain nanti. Hal ini menjadi sorotan bagi sebuah media Italia yang bernama Sprint Esport yang menyoroti niat timnas Indonesia untuk menembus Piala Dunia 2026. Mantan pemain Juventus disumpah sebagai warga negara berpenduduk 281 juta dan melayangkan tantangan. Piala Dunia 2026 adalah tujuannya. Demikian judul yang diberikan oleh media Italia itu. Skuad Garuda sedang berjuang memperebutkan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026 bersama Patrick Kluivert selaku pelatih, di mana timnas Indonesia akan melawat ke Sydney untuk menghadapi Australia pada 20 Maret 2025 dan menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025. Audero belum bisa dipastikan debut karena masih ada Martin Paes yang selama ini menjadi kiper utama. Namun media Italia Sprint Esport meyakini satu hal, bahwa dengan kehadiran Audero, skuad Garuda akan menjadi semakin berkualitas dan dunia sepak bola perlu waspada. Namun apa artinya semua ini untuk Audero, untuk sepak bola Indonesia dan dunia sepak bola secara keseluruhan? Nantinya akan ada timnas yang tidak diragukan lagi menjadi semakin berkualitas, timnas Indonesia. Demikian tulis media Italia tersebut. Audero sendiri sebelumnya sudah pernah membela timnas Italia dari level U15 hingga U21, sehingga termasuk dalam skuad Piala Eropa U21 2019 silam bersama Federico Chiesa dan juga Nicolo Barella. Namun namanya tersisih karena kalah saing dari kiper-kiper yang lebih hebat seperti Gianluigi Donnarumma dan juga Alex Meret. Dari Emil Audero kita beralih pada, pernahkah kalian membayangkan seorang pelatih top Eropa menolak tawaran menggiurkan dari klub besar demi timnas Indonesia? Ya, itu terjadi pada Alex Pastur. Alex Pastur adalah sosok di balik layar yang kini menjadi kunci harapan Garuda. Ternyata punya cerita yang bikin geleng-geleng kepala. Tentunya ini bikin kalian penasaran, bukan? Nah, sadarkah kalian bahwa Alex Pastur telah menjadi bagian dari timnas Indonesia? Keberadaan sosok asisten berusia 58 tahun ini begitu menenangkan, menumbuhkan keyakinan akan mimpi yang menjadi kenyataan. Namun di balik itu, Sir Alex punya cerita tentang godaan dari luar yang hampir membuatnya batal menjadi asisten timnas. Dan akhirnya ia menjawab semua alasan mengapa dirinya diincar klub-klub Belanda. Semua di mana sebuah jawaban mengejutkan yang mengguncang media Belanda dan kabarnya mempengaruhi pemain keturunan lain, seperti Ian Madsen dan juga Pascal Struijk yang kini bimbang akibat hanya dipanggil timnas Belanda kelompok umur saja. Tim kepelatihan sudah mulai standby di Indonesia jelang matchday, termasuk Alex Pastur yang tiba pada 12 Maret bersama Dani Lanzar. Keduanya menyusul Patrick Kluivert dan juga Jordi Cruijff. Namun, sebelum terbang ke Indonesia, Alex Pastur mengejutkan publik sepak bola Belanda. Kepada Football Primer, ia mengungkapkan pengakuan mencengangkan tentang tawaran dari klub Eredivisie. Pastor mengakui kebenarannya dan membeberkan alasan mengapa LC Heerenveen begitu mengejarnya. Ternyata LC Heerenveen tahu kemungkinan besar Alex Pastur akan hengkang dari timnas Indonesia jika Garuda gagal lolos ke Piala Dunia.
Saya ingin memberi jiwa dan kebahagiaan saya seutuhnya, tidak setengah-setengah. Itu keputusan saya, ucap Pastor. Ternyata Alex Pastor sangat percaya dengan timnas Indonesia. Godaan dari Direktur Teknik SC Heerenveen pun tak mempan. Keinginan SC Heerenveen menjadikan Alex Pastor pengganti Robin van Persie ditolak mentah-mentah. Mungkin Alex Pastor sudah melihat ya potensi Garuda yang makin kinclong dengan hadirnya 4 pilar baru. Media Belanda pun dikejutkan dengan 3 pemain baru timnas yang langsung merasakan efek luar biasa di media sosial. Dukungan dari masyarakat Indonesia memang tak tertandingi. Hal serupa juga dirasakan diaspora yang belum menjadi WNI seperti Miliano Jonathan, Hayden Osterwolde, Pascal Schrick, dan juga Ian Maatsen. Dengan langkah timnas Indonesia menjanjikan, kesempatan membela Garuda terbuka lebar. Apalagi Ian Maatsen kabarnya masih menyimpan angan-angan setelah kecewa dengan timnas Belanda U21. Nah, bagaimana nih menurut kalian? Apakah timnas Indonesia akan terus melaju dengan kekuatan baru ini? Satu hal yang pasti, sepak bola selalu penuh kejutan. Ya, pada pembahasan selanjutnya ada 4 pemain Indonesia, Tom Hai, Justin Hubner, Sandy Walsh, dan juga Rafael Struijk telah berangkat ke Sydney, Australia untuk bergabung dengan timnas yang bersiap melawan Australia pada Kamis 20 Maret nanti. Tom Hai berangkat dari Belanda setelah menjalani laga terakhir bersama klubnya Almere City. Sementara Justin Hubner berangkat dari Inggris setelah memainkan laga terakhir untuk Wolves U21. Sandy Walsh berangkat dari Jepang setelah terakhir bermain bagi klubnya di AFC Champions League, dan juga Rafael Struijk berangkat dari Australia setelah terakhir bermain bagi klubnya Brisbane Roar. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dijadwalkan bakal melaksanakan latihan perdana pada Minggu 16 Maret ini. Pemain timnas Indonesia yang bermain di Eropa akan langsung ke Sydney setelah menyelesaikan kewajibannya membela klub masing-masing, jelas PSSI. Sementara pemain yang bermain di dalam negeri akan langsung bertolak ke Sydney pada Minggu 16 Maret malam. Menit bermain tinggi di klubnya masing-masing dipastikan para pemain timnas cepat beradaptasi dengan taktik dan strategi pelatih, serta siap memberikan yang terbaik dalam pertandingan melawan Australia. Tom Hai mau balas dendam ke Bahrain. Hanya ada satu target, yaitu menang. Ya, gelandang timnas Indonesia Tom Hai menegaskan ambisinya untuk membawa tim Merah Putih meraih hasil sempurna dalam 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2020 yang mendatang. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Australia di Sydney pada 20 Maret sebelum menjamu Bahrain di Jakarta pada 25 Maret. Dalam pernyataannya di YouTube pribadinya, Tom Hai menegaskan bahwa timnas Indonesia tidak sekedar ingin tampil baik, tapi juga memiliki target besar untuk mengamankan 6 poin penuh dari 2 pertandingan itu. Tom Hai menegaskan bahwa skuad Garuda tidak ingin hanya bermain imbang saat bertandang ke markas Australia, tetapi bertekad pulang dengan kemenangan. Tom Hai juga menegaskan bahwa skuad Garuda harus menang. Ambisi serupa juga ditargetkan saat menghadapi Bahrain di kandang sendiri. Tom Hai menegaskan bahwa laga di Jakarta adalah kesempatan emas untuk menambah 3 poin, sehingga total perolehan dalam 2 pertandingan ini bisa mencapai 6 poin sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Meski optimistis, Tom Hai juga mengingatkan bahwa dalam sepak bola segala kemungkinan bisa saja terjadi. Tom Hai menyebut bahwa dalam beberapa pertandingan, tim bisa berada dalam situasi sulit dan harus berjuang untuk setidaknya mengamankan hasil imbang. Namun, jika kondisi memungkinkan, kemenangan tetap menjadi prioritas utama. Hai juga menyoroti pertemuan sebelumnya dengan Australia yang menurutnya berlangsung sangat ketat dan mengandalkan kekuatan fisik. Dengan persiapan yang matang, ia berharap timnas Indonesia bisa tampil lebih baik di laga tandang mendatang. Sementara itu, laga melawan Bahrain di Jakarta menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menembus hasil kurang memuaskan di pertemuan pertama. Saat itu timnas Indonesia sempat unggul sebelum akhirnya gagal mempertahankan kemenangan. Kini, Hai dan juga rekan-rekannya bertekad memastikan 3 poin di hadapan pendukung sendiri. Tapi semua orang di Indonesia telah menanti laga melawan Bahrain. Tentunya hanya ada satu target di pikiran kami, yaitu meraih kemenangan, kata Tom Hai. Dengan tekad kuat, persiapan matang, timnas Indonesia siap menghadapi tantangan berat di 2 laga kualifikasi ini. Dukungan penuh dari supporter juga diharapkan bisa menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk mewujudkan target 6 poin yang sudah dicanangkan.